Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Lolivikus Magus. Saya adalah mahasiswa Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa jenis hama yang menyerang tanaman kakao serta tanaman sawi. Hama tanaman kakao serta tanaman sawi. Yang pertama, hama tanaman kakao. Salah satu kendala yang dihadapi oleh petani kakao adalah pengendalian hama. Hal ini disebabkan karena jenis fungisida, insektisida, atau pestisida yang digunakan tidak sesuai dengan jenis hama yang menyerang. Maka, sebelum memutuskan menggunakan anti hama, maka terlebih dahulu harus diketahui jenis hamanya. Hama yang pertama yang menyerang tanaman kakao adalah ulat kilan atau nama latin Hyposidia invixaria. Ulat kilan atau Hyposidia invixaria merupakan hama yang termasuk dalam famili Gemotheriidae. Hama ini menyerang pada saat tanaman berumur sekitar 2 hingga 4 bulan. Hama ini memakan daun muda tanaman kakao dan yang disisakan hanya bagian tulang daunnya saja. Ulat kilan ini menjadi musuh petani pada awal tanam. Jadi, petani sangat perlu untuk memperhatikan kondisi tanaman pada awal tanam, terutama pada saat pertumbuhan daun muda. Cara pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan cara menyemprotkan pestisida nabati. Selain itu, pestisida nabati juga bisa dilapiskan sebagai langkah pencegahan sebelum terjadi serangan hama. Hama kedua adalah matahari atau Prasa lepida dan Ploneta diducta. Matahari merupakan hama yang menyerang pada bagian daun muda, kuncup daun, dan juga bunga kakao yang masih muda. Spesies ulat yang sering menyerang tanaman kakao yaitu Prasa lepida dan Ploneta diducta. Yang ketiga, ulat jaran atau nama latin Desychira inculasa. Hama yang menyerang tanaman kakao ini merupakan anggota dari famili Lymanthididae. Hama ini memiliki bulu gatal dan bagian dorsal mirip seperti rambut pada leher kuda. Tanaman kakao sangat disukai berbagai jenis ulat, sehingga petani membutuhkan pestisida untuk mengantisipasi hal ini. Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan melepaskan predator alami ulat ini yaitu Panteles mendoza dan Trachelia spp, atau juga dapat dengan melakukan penyemprotan menggunakan pestisida nabati. Yang keempat, kutu putih. Hama yang satu ini menyerang buah kakao yang masih kecil. Bagian buah yang pertama adalah bagian pangkal buah, selanjutnya menjalar ke bagian buah lainnya. Buah yang terserang hama ini akan memiliki pertumbuhan yang terhambat, kemudian buah tersebut kering dan mati. Sebagai petani kakao, sangat penting untuk memperhatikan kondisi buah baru. Jika ditemukan kutu putih ini, maka segera lakukan langkah pengendalian agar jumlahnya tidak terus bertambah. Adapun pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan cara memangkas bagian yang terserang hama lalu membakarnya. Bisa juga dengan melepaskan predator alaminya seperti Schimus sp, semut hitam, atau parasit Cocophagus pseudococcus, atau bisa juga dengan menyemprotkan pestisida nabati. Yang kelima, kakao moth atau lalat buah. Hama ini merupakan anggota dari famili Lithocoletidae. Hama ini menyerang bagian buah. Buah kakao yang diserang adalah kakao yang masih muda. Buah yang terserang hama ini akan memiliki kulit buah berwarna kuning pucat, biji tidak mengambang, dan juga lengket. Selain kutu putih, hama yang menyerang buah kakao adalah lalat buah. Tentunya sedikit lebih sulit mengidentifikasi keberadaan lalat buah ini, sehingga langkah pengendaliannya adalah menjaga kebersihan kebun secara utuh. Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan cara melakukan sanitasi kebun, menyelubungi buah dengan plastik atau yang lainnya dengan bagian bawah terbuka, dan juga jamur antagonis Beauveria bassiana dengan cara disemprotkan.
Yang keenam, penggerek buah kakao. Hama ini biasanya menyerang buah yang memiliki panjang sekitar 8 cm. Buah yang terserang akan memiliki belang kuning, hijau, atau kuning jingga. Terdapat lubang bekas keluar larva, biji kecil saling melekat dan berwarna hitam. Saat buah di maka tidak berbunyi. Hama yang tentunya juga sangat berbahaya adalah penggerek buah. Jenis hama ini juga akan sangat sulit diidentifikasi keberadaannya. Namun, hasil serangan hama ini terlihat sangat jelas sehingga bisa segera mengambil langkah pengendalian. Adapun cara pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pemangkasan, mengatur waktu panen, melakukan penyelubungan buah, atau juga dapat menyemprotkan pestisida nabati. Yang ketujuh, kepik penghisap buah atau nama latin Helopeltis spp. Buah kakao yang terserang hama ini akan memiliki bercak cekung dengan warna coklat kehitaman dan ukurannya sekitar 2 hingga 3 mm. Biasanya bercak itu berada pada ujung buah. Buah yang terserang hama ini kemudian akan kering dan mati. Apabila hama ini menyerang ranting atau pucuk kemudian merangas, pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan cara menyemprotkan pestisida nabati, melepaskan predator alaminya yaitu semut hitam. Yang kedua, hama yang menyerang tanaman sawi. Yang pertama adalah ulat perusak daun. Hama ini aktif di malam hari, sedangkan saat siang bersembunyi di bawah sisa tanaman atau berada di permukaan daun bagian bawah. Larvanya berwarna hijau dengan panjang 8 mm, lebar 1 mm, dan mengalami 4 instar yang berlangsung selama 12 hari. Gejala yang sering timbul adalah permukaan daun akar rusak, berlubang dan tidak rata, serta daun akan kering. Hama ini biasanya menyerang pada musim kemarau. Daun berlubang-lubang dan hanya tinggal urat daun saja, serta terdapat bercak-bercak putih seperti jendela yang menerbang. Biasanya menyerang tanaman muda, tetapi kadang juga merusak sedang membentuk bunga. Pengendalian hama ini ada 2 cara, yaitu yang pertama non kimiawi, mengumpulkan ulat daun lalu membakarnya, melakukan sanitasi kebun atau lahan. Secara kimiawi, melakukan penyemprotan insektisida berupa March 50 EC, Proclaim 5 SG, Deskis, dan Bulldog 25 EC. Ulat tanah atau Agrotis sp. Hama ini memiliki siklus hidup selama 6-8 minggu dan aktif pada senja dan malam hari dan menyerang tanaman muda khususnya pada bagian akar. Gejala yang ada jika terjadi serangan ini adalah tanaman terlihat layu, menguning, bahkan mati. Hal ini karena ulat menyerang bagian akar tanaman. Pengendalian secara non-kimiawi yaitu dengan cara melakukan sanitasi kebun atau lahan sekitar tanaman. Secara kimiawi, melakukan penyemprotan insektisida berbentuk butiran sesuai anjuran. Mengambil ulat lalu membunuhnya, membersihkan kebun dari gulma dan sisa tanaman yang dijadikan tempat bertelur hama tanah. Menaburkan insektisida berbentuk butiran di samping pokok tanaman. Hama ketiga yang menyerang tanaman sawi adalah ulat gerayak atau nama latin Spodoptera litura dan Spodoptera axigua. Tanaman sawi yang terserang hama ulat gerayak ditandai dengan kondisi daun berlubang, menguning, dan bagian daun tidak beraturan. Pengendalian hama ini yang pertama secara non-kimiawi, melakukan pengumpulan ulat lalu membakarnya dan melakukan sanitasi kebun atau lahan. Secara kimiawi, melakukan penyemprotan insektisida berupa Matador, Curacron, dan Bulldog. Yang keempat, leaf miner. Leaf miner disebut juga dengan penggorok daun. Larva atau serangga yang hidup dan makan di dalam daun. Siklus hidupnya, mereka membangun terowongan di dalam jaringan daun. Gejala yang ada jika terserang adalah berbentuk daun menjadi putih-putih seperti aliran sungai dan menguning, dan daun akan layu serta mati. Cara pengendaliannya adalah yang pertama secara non-kimiawi, melakukan pemangkasan kecil pada daun terserang dan melakukan sanitasi kebun atau lahan. Secara kimiawi,
melakukan penyemprotan insektisida berupa Trigard 75 dan Proclaim. Pengendaliannya memangkas daun terserang, kemudian menghancurkannya.